Halo guys, kembali lagi di channel Anici Kreatif Media bersama denganku Yedi Jaluhur. Pada video kali ini aku akan memberikan pandangan ke kalian tentang apa kegunaan fotografi itu. Kalian pasti tidak menyangka kalau fotografi itu seberguna itu. Langsung kita simak video berikut ini. Belajar fotografi itu menurutku bisa dibilang adalah salah satu skill basic yang wajib dipelajari oleh semua orang. Kenapa? Yang pertama, kalian harus melepas konsepsi kalian dulu kalau memotret itu hanya dilakukan oleh seorang fotografer yang memiliki kamera proper seperti mirrorless atau DSLR seperti yang aku punya ini. Kenapa? Ya, jawabannya adalah smartphone. Sebuah device yang kecil ini yang sangat sekali powerful. Di zaman sekarang ini, hampir semua orang udah pasti memiliki smartphone. Dan smartphone yang kalian miliki, yang device kalian sedang gunakan untuk menonton ini, sudah pasti memiliki kamera. Dan aku bisa bilang secara gamblang, kalau semua orang itu bisa menjadi fotografer dan berkesempatan menjadi fotografer karena kamera yang kalian miliki di smartphone tersebut. Dan berbeda dengan kamera smartphone 10 atau 15 tahun lalu, bisa dibilang kamera smartphone zaman sekarang dengan handphone kalian yang memiliki harga 3 juta ke atas mungkin pada saat ini, itu sudah memiliki kamera yang sangat sekali mumpuni. Bisa dibilang bisa bersaing dengan mirrorless atau DSLR yang kalian punyai. Dan bahkan di kamera kedua yang sedang aku pakai sebelah kiriku ini, itu aku menggunakan smartphone iPhone 15 sebagai second kameranya. Dan mungkin kalian lihat sendiri hasilnya. Maka dari itu, dengan kalian mempelajari fotografi, itu kalian tidak hanya belajar tentang memotret, tapi kalian juga belajar untuk melihat cahaya, belajar kontras, melihat gelap dan terang, lalu melihat suatu warna, melihat komposisi. Dan semua ilmu tersebut tidak hanya berguna di fotografi aja, tapi bisa dimanfaatkan ke dalam setiap lini kehidupan kita. Aku akan kasih beberapa contoh ke kalian. Misalkan, kalian seorang pedagang atau seorang UMKM yang memiliki produk atau kalian memiliki barang jualan. Dan di zaman sekarang ini yang menggunakan platform baik itu Instagram, TikTok, atau website apapun itu udah pasti semuanya membutuhkan media visual dan juga audio dalam beberapa kasus. Bahkan misalkan jika kalian bukan seorang fotografer, kalian pun masih bisa meng-hire seorang fotografer untuk melakukan pekerjaan kalian dan kalian yang memberikan konsep kepada fotografer tersebut. Sehingga dalam diskusinya kalian dengan fotografer mau konsep seperti apa itu bisa berjalan dengan lancar dan lebih logis. Dan itu kan yang sering aku alami kalau misalkan aku sedang discuss dengan klien. Nah, karena keterbatasan ilmu tersebut, aku yang memiliki teori mungkin tentang fotografi dan klien yang mungkin memang melihatnya dari sisi bisnis atau yang lainnya, itu kan seringkali bertabrakan. Kalian yang terutama kerja di agensi, pasti kalian sering sekali mengalami hal tersebut kan. Maka dari itu, at least lah untuk mempelajari basic dari fotografi, itu akan memperlancar jualan kalian, memperlancar dagangan kalian, dan itu akan lebih menarik perhatian untuk customer datang ke kalian. Terus misalkan jika kalian seorang makeup artist, jika kalian mengerti lighting, itu juga pasti akan membantu makeup kalian dan memilih suatu warna-warna yang cocok dalam pemotretan tertentu. Dalam kasusku misalkan, dari beberapa makeup artist yang aku kenal, mereka yang sudah biasa dengan photoshoot, itu memiliki ciri khas dan karakter tersendiri dalam makeupnya. Misalkan nih, kalau foto close up dan memang produknya itu misalkan soft lens, nah berarti kan si makeup artist tersebut sudah mengerti konsepnya dan dia mungkin tidak akan memberikan makeup yang terlalu menor yang akan menutupi soft lens tersebut. Ataupun mau produk beauty, mau produk eyeshadow atau bibir, dimanapun makeup artist dengan memiliki kemampuan lighting dan mengerti fotografi pasti akan mendukung pekerjaan kalian. Selain itu, MUA juga bisa meng-showcase hasil makeupnya dengan lebih baik lagi untuk kebutuhan portfolionya. Terus jika kalian seorang model, sudah nggak perlu ditanya. Ilmu fotografi sendiri
itu sangat sekali berhubungan erat dan semuanya itu akan sangat membantu dalam pekerjaan kalian sebagai seorang model. Terus kalau kalian seorang content creator juga nggak perlu ditanya, visual dan audio itu udah menjadi satu paket yang kalian harus pelajari dalam hidup dan pekerjaan kalian untuk mendukung kalian menjadi content creator yang handal. Terus agak ekstrim nih, kalau misalkan kalian cuman seorang ibu atau bapak rumah tangga, terus dengan kalian mempelajari lighting atau fotografi, itu apa sih gunanya? Itu kan terkesan hal remeh yang mungkin nggak ada gunanya. Tapi itu pun sebenarnya sangat bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. Misalkan kalau kalian dalam membeli baju untuk pasangan kalian atau untuk kalian sendiri, untuk anak kalian, itu kalian bisa memilihkan variasi warna yang menarik, model yang bagus, dan mungkin lebih fotogenik untuk difoto, dan mungkin anak kalian atau pasangan kalian mau dandanin kontras berbeda dengan kebanyakan orang. Nah, seperti itu. Atau kalian misalkan mau jalan-jalan, temanya lagi winter, spring, atau apapun itu. Nah, memilih kombinasi warna dan kontras yang baik itu sangat membantu dalam kehidupan kalian. Terus kalau kalian juga masak, itu juga kalian bisa menghidangkan masakan yang menarik dengan warna-warna yang pop up, kontrasnya seperti apa supaya lebih terkesan enak dimakan. Dan kalau kalian seorang interior designer atau cuman orang awam lah yang kalian membeli furniture atau membeli lampu untuk rumah kalian, itu memilih terangnya harus berapa lumens, kalau cat tembok harus warna apa, dengan warna ini cocoknya dengan furniture macam apa, dan kombinasinya semacam itu. Setidaknya dengan kalian belajar fotografi, itu sangat membantu kalian dalam memutuskan pilihan-pilihan yang sulit tersebut. Terus yang kedua, belajar fotografi itu intinya adalah belajar tentang melihat. Kenapa? Karena itu adalah inti dari fotografi itu sendiri. Fotografi itu tidak akan tercipta tanpa adanya sebuah cahaya. Dan kalau kalian amati, di semua genre fotografi yang paling menarik, paling mudah mungkin, tapi paling challenging di waktu yang bersamaan, itu adalah street photo. Yaitu karena berbeda nih, kalau kalian motret model, produk, fashion, atau wedding, itu kan sudah jelas apa yang difoto di depan mata. Tapi kalau kalian belajar street photo, itu kalian belajar melihat hal apa yang menarik di sekitar kalian. Misalkan sekedar menangkap momen orang lagi ketawa, orang misalkan lagi jatuh, kepleset, atau lagi apa, itu kan juga ilmu dari fotografi itu sendiri, yaitu belajar tentang refleks dan belajar melihat hal-hal yang menarik. Sesimpel itu sebenarnya. Terus misalkan lagi ngerokok atau lagi makan, terus belakangnya ada gedung-gedung tinggi, itu kan kalian juga belajar melihat, memotret, melihat suatu makna dalam segala kejadian. Dan ya mungkin tidak harus dipotret, tapi setidaknya kalian sudah mengerti, oh ini kalau aku potret bagus dan aku akan memotret dengan seperti ini. Ya kalau kalian lagi pegang kamera atau lagi pegang smartphone, itu mungkin bisa dilakukan. Terus misalkan ada cahaya atau lighting yang menarik, lagi ada lightning keras dari samping, ada kabut, kayak kemarin di Jakarta ada kabut asap, itu sebenarnya kalian bisa memotret dengan menarik melalui konsep-konsep yang ada di alam dengan melihat cahaya tersebut, gelap terang, dan sebagainya. Terus karena fotografi itu semua tentang visual dan makna, maka referensi kalian pun itu menjadi hal yang sangat sekali penting untuk mempengaruhi bagaimana kalian memaknai suatu visual tertentu. Nah, kalau kata-kata yang tadi itu agak susah dipahamin, aku akan kasih contohnya yang relate dengan pekerjaanku sendiri yang aku alamin. Misalkan nih, tanpa mengecilkan suatu pihak tertentu. Dalam kasus yang aku alami yaitu pemotretan wedding, dan aku juga sering melihat di sosial media. Coba kalian perhatiin deh, apa perbedaan wedding yang mahal dan wedding yang murah. Nah, tentunya kalian pasti akan sangat mudah memahami. Di wedding yang memang mahal, yang memang kliennya notabene lebih berpendidikan dan lebih mempunyai status, mempunyai uang mungkin, kalian lihat gimana mereka menyelenggarakan weddingnya dengan konsep tertentu, dengan wardrobe yang mereka pilih, bahkan mereka memberikan color code untuk
acaranya. Misalkan untuk datang ke acara wedding ini harus pakai baju black and white atau harus pakai baju warna krem, biru dan sebagainya. Kalian mungkin bisa bandingkan dengan wedding yang dilakukan seadanya. Pernikahan ini jadi viral karena dekorasi tendanya yang membuat fotografer tak sanggup berkata-kata. Yang dilakukan di pinggir jalan, yang hanya memasang tenda dengan lighting yang berantakan, lalu warnanya gonjreng gak kemana-mana, tendanya biru lah, orange lah, merah, kuning. Yang di foto itu sudah pasti sangat sekali kurang. Itu sebenarnya ada banyak sekali faktor. Misalkan bisa desakan dari keluarga atau dari lingkungan sekitar, orang tua atau siapa mungkin melihat ya hal itu kemarin tetangga juga ngelakuin, kita juga ikut aja seperti itu. Tapi tentunya kalau kalian pun sebenarnya memiliki referensi yang bagus, taste kalian sudah bagus, itu pasti semuanya itu bisa diakalin dan kalian bisa memilih warna-warna yang lebih netral, lebih warm, tidak bertabrakan warnanya. Pemilihan baju kalian itu juga bisa dilakukan semua supaya wedding itu kan jadi lebih bagus gitu. Kalau kalian memiliki ilmu dari fotografi, teori warna, kontras dan sebagainya, lighting, intensitas, seperti itu juga kan. Terus contoh yang lainnya lagi, dan ini juga salah satu pengalamanku, yaitu dengan memiliki referensi itu akan menunjang sekali pekerjaan kalian. Sekedar kalian hanya scroll-scroll melihat hal yang bagus, hal yang menarik, itu pasti secara tidak sadar akan terekam di memori kalian, sehingga dalam setiap pekerjaan kalian, mau itu fotografi, seni lukis, menggambar, desain dan sebagainya, itu pasti akan terpengaruh oleh referensi tersebut. Misalkan seperti ada dua fotografer yang aku kenal, yang satunya memang dia fotonya itu sangat western sekali, western look dengan konsep-konsep fashion yang high end, dengan lighting yang keras, dan yang satunya lagi konsep yang cute-cute gitu, kayak Asian banget, Japanese banget. Nah tentunya dua fotografer tersebut itu bisa memiliki hasil karya yang berbeda, taste yang berbeda. Mengapa? Ya karena balik lagi referensi tersebut, lingkungan juga pengaruh dan sebagainya. Terus yang ketiga, belajar fotografi itu bisa menjadi salah satu pekerjaan sampingan yang menguntungkan untuk kalian. Tentunya jika dikelola dan kalian juga memiliki taste yang baik. Fotografi itu bisa dijadikan salah satu hobi yang mendukung hobi-hobi lainnya. Jadi mungkin bisa aku bilang semua hobi itu pasti butuh dokumentasi. Dan kalian yang mengerti fotografi, pasti kalian memiliki advantage dalam hal ini untuk kalian bisa berkomunikasi lebih baik lagi dengan komunitas yang kalian memiliki. Kalian bisa salurkan bakat yang kalian miliki dalam fotografi dan sebagainya. Maka dari itu, kesimpulannya, aku mewajibkan kalian semua untuk setidaknya kalian belajar tentang fotografi. Kalian belajar cahaya, kalian belajar warna, kalian belajar kontras, kalian belajar melihat, kalian belajar memotret, karena kalian pasti punya kamera, setidaknya smartphone kan. Terus aku yakin, pegang kata-kataku ini, suatu saat skill ini pasti akan berguna di pekerjaan manapun, di tempat manapun kalian berada. Di video selanjutnya nanti, kalian subscribe dulu karena aku pasti akan membagikan tips-tips tentang fotografi dan tentunya tips memotret di studio, belajar lighting, komposisi dan sebagainya. Jangan lupa subscribe dan nyalakan notifikasinya juga supaya kalian bisa mendapat video tersebut dengan cepat. Terima kasih dan aku Yedija, terpercaya. Mantap.